Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami di rumah Tuhan. Oleh karena Tuhan memelihara kami, menyertai kami dan memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan akan memuji Tuhan, dan kami mendengarkan musik dan kami bersama-sama mengagungkan Tuhan. Biarlah Yesus Allah pencipta langit dan bumi ini dimuliakan dan diagungkan. Dan kami mau mendengar kata Tuhan melalui firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman ini kepada kami sehingga dapat mengajar, mengarahkan dan membimbing kami kepada sesuatu yang lebih berarti, lebih bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ayat 1 yang menjadi tema kita, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Tema kita terbawa arus, ya. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu kenal dan tahu ikan. Ikan itu kalau dia hidup, Bapak Ibu sekalian, dia dapat berjalan ataupun ke sana kemari, baik di air yang tenang maupun di tengah-tengah arus ataupun melawan arus. Itulah ikan yang hidup. Tetapi kalau ikan yang mati, Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa lagi melawan arus, tetapi dia ikut arus. Kemana arus itu membawa, maka ikan yang mati itu akan seperti kemana arus membawa. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan jangan hanyut di bawah arus. Nah saudara sekalian, kalau boleh saya katakan, orang yang terbawa arus situasi dan keadaan dunia ini dan hidup dunia ini yang tidak memuliakan Tuhan, sama dengan ikan yang mati, yang tidak berdaya, yang tidak punya kemampuan untuk melawan arus, dan dia harus terbawa oleh arus kemana arus itu membawanya. Saudara sekalian, kita bukan seperti ikan yang mati, tetapi kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup, orang yang dapat melawan arus. Dia tidak terbawa arus oleh situasi dan keadaan dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, orang yang tidak terbawa arus itu membutuhkan tenaga yang besar, karena dia ada tekanan, ada daya yang harus dilawannya di situ. Coba kalau Bapak Ibu berenang misalnya di air jeram begitu, pasti itu susah itu ya. Kita harus ikut di situ. Nah, jadi kalau orang di tengah-tengah hidup di dalam dunia ini, dia menghadapi arus itu, saudara sekalian, membutuhkan tenaga yang besar, tenaga yang kuat, tenaga yang baik, sehingga dia bisa melewati arus itu. Orang yang tidak terbawa arus, dia butuh keberanian. Keberanian menghadapi realita, menghadapi kenyataan yang ingin membawa dia ke tempat yang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Punya keberanian mengatakan tidak.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, suatu ketika di dalam percaturan dunia ini, orang PGI zaman itu dikatakan tidak boleh memberitakan kabar baik. Pak Simatupang, salah satu anggota atau pengurus PGI waktu itu, dia katakan tidak mungkin bagi kami tidak memberitakan kabar baik, karena itu adalah perintah dan instruksi Tuhan kepada kami umat Kristiani. Maka dia berani, dia tidak mengatakan iya ikut saja, karena dunia ini menghendaki semacam itu. Tetapi beliau berani berkata di tengah situasi semacam itu, kami tidak mungkin tidak memberitakan kabar baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan dan tekanan dalam kehidupan kita sebagai umat, kita dibutuhkan suatu keberanian berkata tidak. Tidak dalam arti saya tidak akan hanyut dan saya tetap akan menjadi umat Tuhan yang memberitakan kabar baik dan saksi Tuhan di tengah dunia ini. Orang yang tidak terbawa arus, dia siap dibenci oleh orang. Karena saudara sekalian, orang yang tidak ikut arus, yang tidak ikut situasi dan keadaan itu, maka dia tidak disenangi orang. Orang tidak suka. Senangnya orang itu kalau kita bisa, kita mau diajak berkompromi. Maka saudara sekalian, tatkala kita tidak suka dan tidak ikut di dalam berkompromi itu, maka kita siap diasingkan, siap dikucilkan, siap dibenci oleh orang yang tidak sejalan dengan kita. Nah itulah saudara sekalian, seharusnya umat Tuhan, kita demi keselamatan, demi anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, Kristus telah mati di kayu salib menggantikan hukuman kita, dan kita ada kepastian hidup yang kekal. Maka kita seharusnya tidak terbawa arus dunia ini. Orang yang terbawa arus karena keyakinannya rapuh. Jadi Bapak sekalian, banyak umat Tuhan yang terbawa arus. Orang yang terbawa oleh situasi dan keadaan ini, seharusnya dia memuliakan Tuhan, dan akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena keyakinannya rapuh, ya, imannya rapuh, maka dia hanyut oleh situasi dan keadaan. Keyakinan yang rapuh. Ya berikut saudara sekalian, keyakinan orang terbawa arus itu karena dia lebih senang ikut pola dan cara dunia, bukan Tuhan. Jadi dia terbawa arus karena pikirannya dan dia senang dan riang ikut pola dunia, bukan pola Tuhan. Pandang Tuhan, tetapi dia ikut pandang dunia ini, yang seringkali mengajak kita kompromi oleh situasi dan keadaan. Banyak orang-orang Kristen yang kompromi sebenarnya. Secara khusus bukan saya katakan di daerah orang, di kampung halaman saya, mereka masih menggunakan kepercayaan lama. Saya kaget tatkala om saya, salah satu orang pertama Kristen di kampung kami bersama papa saya pikir dia sudah lepas semua. Tetapi tatkala dia mau mati, baru ketahuan bahwa dia masih berdua dengan kepercayaan yang lama. Susah matinya, ya, tidak sulit sekali meninggalnya. Setelah dilepaskan semua, yang terakhir menurut cerita adik-adik dan anak-anaknya ini, ada satu keris yang kecil yang tidak bisa terlihat oleh anak cucunya dengan siapa saja kalau dia tidak beritahu. Di tempat tidurnya. Nah, tatkala itu dilepaskan, dibuang, ya, ketahuan akhirnya dia mengaku berkata, ada keris di sana, silakan ambil, kepada anak cucunya. Baru dia dapat meninggal ataupun meninggalkan dunia ini, ikut dunia atau ikut Tuhan. Kompromi itu yang seringkali dibuat oleh kita umat manusia ini.
Tetapi saya katakan saudara sekalian, umat Tuhan tidak bisa kompromi dengan dunia ini. Tuhan ya Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, tapi hidup di dalam dunia ini yang menyatakan gaya dan cara pola pandang orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Yang berikut orang yang terbawa arus oleh karena dia minim bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kita berhati-hati tatkala kita minim waktu kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Karena tatkala kita minim atau waktu kita sedikit untuk Tuhan dan sesama umat Tuhan, maka memungkinkan saya dan saudara akan berkompromi, akan terbawa arus situasi dan keadaan dunia ini. Maka kita Bapak Ibu sekalian minimal itu seimbang antara waktu kita dengan sesama kita, dengan Tuhan dan umat. Sesama kita dalam pengertian saya katakan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Minimal harus seimbang. Bapak Ibu sekalian seimbang. Ya. Tapi kadang-kadang kita saudara sekalian karena ada alasan, wah saya kan masih di dunia, saya bekerja, saya berusaha, ya boleh, memang harus begitu. Tetapi saya ingin katakan kepada kita saudara sekalian, membutuhkan keseimbangan antara waktu kita dengan waktu Tuhan. Waktu bersama-sama dengan teman-teman kita sekerja dan bermasyarakat dan teman-teman kita seiman kepada Tuhan. Maka ada keseimbangan, masukan di dalam kehidupan kita dan gaya dan cara kita hidup di dalam dunia ini. Jadi orang terbawa arus minim bersekutu dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan. Nah yang berikut orang terbawa arus saudara sekalian, keadaan yang menguasai seseorang itu. Tatkala keadaan itu yang menguasai seseorang, apalagi orang yang tidak di dalam Tuhan atau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, maka kita dimungkinkan terbawa arus. Terbawa arus. Banyak orang yang semacam ini, keadaan, situasi dan keadaannya itu membuat dia. Adik saya yang paling kecil dulu ikut kami di Jakarta dan percaya Tuhan. Pulang ke kampung menikah dengan orang yang tidak percaya. Situasi dan keadaan keluarga dia maupun keluarga besar kami tidak memungkinkan dia untuk bergerak bebas untuk bersekutu dengan Tuhan. Meskipun imannya tetap kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini seringkali terjadi keadaan menguasai kita sebagai umat Tuhan, sehingga keadaan ini tidak dapat membuat saudara dan saya bergerak bebas menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Situasi keadaan semacam ini seperti adik saya, pilihannya berat, tetap bersama keluarga atau tidak. Saya katakan kepada dia, ya kita sabar saja, doain aja. Ya pasti satu waktu kamu akan dapat menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Situasi dan keadaan menguasai. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, orang yang tetap tegak lurus dan berdiri teguh berbeda dengan orang yang terbawa arus. Orang yang bertegak lurus dan berdiri teguh, maka dia mengerti dengan jelas apa yang dipercayainya. Mengerti jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara dan saya mengerti jelas siapakah Yesus dan ke masa depan kita kemana, maka kita akan tegak lurus ke atas. Kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Saudara sekalian, tegak lurus. Tidak tergoyahkan. Nah, ini orang yang tegak lurus. Tegak lurus. Dia mengerti dengan jelas apa yang dipercayai. Banyak orang tidak mengerti siapakah Yesus yang sebenarnya. Kita kemana ke depan? Ya. Ke depan setelah kita meninggal kita kemana? Saya ingin katakan jelas, pasti. Tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bersama-sama kembali dengan orang yang kita kasih yang bersama-sama dengan Tuhan.
Seperti seringkali saya katakan, saya akan kembali bersama-sama dengan Bapak saya. Karena dia iman setia sampai akhir, sampai mati hidupnya. Akan bersama kembali. Nah, ini suatu kepastian, ya, suatu kemantapan. Orang yang punya kemantapan semacam ini, maka saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka dia akan tegak lurus dan tetap berdiri teguh apapun situasi dan keadaannya, dan di dalam situasi bagaimanapun juga. Mengerti dengan jelas apa yang dipercayai. Kristus Tuhan. Saya seringkali mengarahkan para pendeta, para hamba Tuhan GKRI, yang tidak boleh kita berbeda di dalam GKRI ini. Dua. Yang pertama, Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat umat manusia. Yang kedua, firman Allah satu titik pun tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Jika kita percaya dan kita menerima Yesus satu-satunya juru selamat, maka kita akan berada bersama-sama di sorga, bersama-sama dengan orang-orang yang telah mendahului kita dan akan menyusul kita. Itu kemantapan kita. Ini keyakinan yang mantap. Orang yang berdiri teguh dan tegak lurus kepada Tuhan, maka dia mempunyai keyakinan yang mantap di dalam mengikut Tuhan. Tidak rapuh, tidak goyah, dan tidak bimbang. Yang berikut, orang yang tegak lurus dan berdiri teguh, saudara sekalian, mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Mengutamakan Tuhan. Bukan berarti makan minum kita tidak cocok dan tidak utama, keluarga kita tidak utama. Tetapi yang utama dalam hidup Tuhan, karena Tuhan yang menentukan. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang terkenal di dunia ini zaman lalu, dan namanya tetap bagus sampai terus menerus. Dia katakan, saya mencintai istri saya, mencintai anak-anak saya, dan mencintai keluarga saya. Tetapi cinta saya yang paling pertama dan utama, Kristus Tuhan. Karena Kristus yang menyelamatkan saya, karena Kristus yang menyelamatkan istri saya, karena Kristus menyelamatkan anak cucu saya. Maka saudara sekalian, yang utama, yang pertama adalah Tuhan dalam hidup ini. Orang tua bisa mendoakan untuk anak cucunya, tetapi dia tidak bisa memberkati anak cucunya. Yang bisa memberkati kehidupan ini adalah Tuhan. Maka kita perlu bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang tua mendoakan, meminta kepada Tuhan, berkati anak cucu saya. Tetapi dia tidak dapat mengulurkan berkatnya. Dia membuat menjadi besar, menjadi kecil sampai tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Oleh sebab itu Bapak sekalian, utamakan Tuhan. Nah, yang berikut, orang yang berdiri teguh dan tegak lurus kepada Tuhan, maju terus dan menatap ke depan. Dia tidak kiri kanan, tidak ke belakang, tetapi dia maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Terus menerus kepada Tuhan. Seperti Kaleb dan Yosua yang sering kali saya kasih contoh. Dia tidak melihat ke kiri ke kanan dan dia tidak terombang-ambing ke belakang meskipun situasi dan keadaan yang menggoncangkan dia. 10 orang pengintai, tak mereka kembali mengintai itu, 10 ini berkata semua sama, dengan kata yang sama, dengan pemikiran yang sama, pendapat yang sama, menyampaikan kepada bangsa Israel, kita tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan itu, kita akan kalah, kita akan mati, kita tidak berdaya dan kita tidak mampuan. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan maju, kita akan menang. Tuhan akan memberikan tempat itu dan kita akan menikmati dan mengalami tempat itu. Nah, inilah yang saya maksud, saudara, maju terus, menatap ke depan, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang, bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Maju terus, menatap ke depan. Seringkali kita, bahwa sekali yang lebih banyak saya perhatikan dalam dunia ini, kita lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke belakang, ya jalan ke depan juga lihat mana yang paling memungkinkan. Yang seringkali itu di tengah situasi dan keadaan yang berat, saudara dan saya seringkali lihat kiri, kita jalan ke kiri, kita putar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke belakang lagi dan sebagainya, maka tidak pernah maju-maju.
ya, maka tidak pernah sampai kepada tujuan. Saudara sekalian, umat Tuhan maju terus dan menatap ke depan. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, firman Allah pada hari ini, saya ingin katakan kita semua perlu mengerti firman Tuhan, bukan katanya. Jadi saudara sekalian, saya dan saudara betul-betul mengerti apa kata firman. Gampang membaca Alkitab, kita tidak harus menenteng Alkitab, tapi kita kemana-mana bisa bawa Alkitab, ya dengan di HP kita, ya di mana saja bisa baca Alkitab, di mana saja bisa kita mendengarkan firman Allah, karena ada YouTube dan sebagainya. Situasi sekarang, maka kita perlu mengerti firman Allah, bukan kata orang, bukan katanya, tapi kita mengerti. Dan yang berikut terus sekalian yang perlu kita tekankan di sini, kita harus sampai kepada titik keyakinan yang mantap. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan jelas, pasti, mantap, dan ada jaminan. Dan apa yang dikatakan firman Allah itu benar dan dapat dibuktikan. Dia berani ada di tengah-tengah dunia ini dengan diterjemahkan dengan segala macam, dan dia hadir di tengah-tengah orang intelektual, orang berpendidikan, orang kaya, orang biasa, orang menengah, orang kota, orang kampung, dia ada di situ. Itu menjelaskan kepada saya dan kepada kita semua umat Tuhan bahwa apa yang kita yakini, firman Allah yang kita miliki adalah tetap benar dan tidak diragukan lagi. Nah, yang berikut saudara sekalian yang saya ingin tekankan di sini, kita harus mengutamakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan sesama Tuhan secara rutin, ya. Jangan sewaktu-waktu Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus bersekutu dengan Tuhan secara rutin. Kita bersekutu dengan sesama umat Tuhan secara rutin, jangan sewaktu-waktu. Terus menerus. Kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama umat Tuhan, bukan karena situasi dan keadaan, tetapi rutin terus menerus. Kita ada ibadah, ada persekutuan di kita, dan kita pribadi, kita membaca dan mendengarkan firman Allah. Yang terakhir ingin saya sampaikan, saya tekankan, kita membutuhkan satu keberanian, iman di tengah-tengah hidup dalam dunia ini. Karena di tengah-tengah dunia ini banyak cara, banyak bentuk yang ingin meruntuhkan iman kita, yang ingin meruntuhkan keyakinan kita dan ingin membawa kita terseret sehingga kita terdampar dalam penderitaan dan kesengsaraan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka kita perlu ada keberanian berkata iya dan tidak. Di tengah situasi dan keadaan yang tidak mengajak kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai terbawa arus, tetapi tetaplah berdiri tegak dan berdiri teguh bersama-sama dengan Tuhan, pasti sampai kepada tujuan. Dan kita akan bersama-sama lagi pada tempat yang telah Tuhan siapkan untuk semua di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita.